Tuhan taruh spiritnya di kita bukan berarti kita jadi Tuhan. Tapi kita jadi mengerti watak Tuhan. Kita belajar jadi peka tahu apa yang boleh, apa yang jangan. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan Yesus, urapi kami, beri kami firman Tuhan yang memerdekakan. Ajari kami untuk mengenal Engkau lebih pribadi lagi. Dan untuk semua kami yang live streaming, tidak ada di gedung ini, kami berada di satu gedung yang sama, yaitu hadirat Allah. Jamah Tuhan, sejauh apa orang yang menyaksikan ini, Kau bawa mereka dekat semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Mengenal Roh Kudus. Mari kita mempelajari bedanya kekristenan di mana. Harus bangga jadi anak-anak Tuhan, jadi orang Kristen di akhir zaman. Perbedaannya adalah Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh bukanlah roh agamawi, tapi Roh Kudus. Nah, bagi anda, kita semua di tempat ini yang hari ini kita udah mundur dari Tuhan, ada sebuah panggilan untuk kita kembali maju. Untuk anda yang belum kenal Yesus, bukan dari latar belakang kekristenan, kenapa tidak mempertimbangkan sesuatu yang sifatnya jalan kebenaran dan kehidupan? Tak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui saya, kata Tuhan Yesus. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15 bunyinya begini. Yesus menjanjikan penghibur, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita baca dulu ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Katakan amin. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, ini perkataan Tuhan Yesus Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, susah banget ya. Segala perintahnya, bukan satu dua. Gak boleh pilih-pilih kasih. Gak boleh apa itu bahasa tebang apa, gak boleh tebang pilih atau apa ya. Tidak boleh, kalau mau ikut sama Tuhan itu 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain, hingga jangan berzina, mengingini pun jangan. Wah, susah sekali. Tapi bedanya di sini. Agama bisa mematikan karena berdasarkan tuntutan. Segala sesuatu yang menyebut dirinya ilah atau suatu ilahi selalu meminta sesuatu dari umat manusia. Entah sebuah persembahan, korban, atau cara hidup. Tapi Tuhan kita itu berbeda. Yang Tuhan tawarkan itu adalah kehidupan. Bukan peraturan. 10 perintah Allah itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Karena kita ini hamba dosa, sudah terjual sebagai budak. Mana bisa orang buta menuntun orang buta, dua-dua pasti jatuh ke selokan. Perbedaannya di sini. Kenapa saya percaya Tuhan Yesus? Kenapa hari ini saya mengikut Yesus? Karena Yesus itu yang paling masuk akal. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Bukan berarti Tuhan itu masuk ke dalam akal. Karena Yesus itu lahir dari perawan, itu aja gak masuk akal. Mujizatnya gak masuk akal. Saya bisa berdiri di sini juga gak masuk akal. Anda bisa di gereja ini sekarang juga gak masuk akal. Gereja itu berdirinya bukan karena potong pita diresmikannya. Dia diresmikan oleh lidah-lidah api yang bergantung di atas kepala secara supranatural, dilihat oleh semua. Nggak masuk akal. Tapi Yesus paling masuk akal, maksud saya adalah why I believe in Jesus because he's the most believable. Karena tidak ada seperti dia. Karena dia tidak hanya memberi kita peraturan. Peraturan itu perlu. Coba bayangkan kalau rumah Anda tidak punya peraturan, betapa kacau, lawless, betapa liar. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai memberi peraturan. Ini yang membuat Tuhan itu berbeda, karena Tuhan itu menjangkau kita. Tuhan itu turun sendiri, turun tangan. Sebelum kita kenal kata belusukan, Allahku belusukan ke dalam dunia 2000 tahun lalu ke Kalvari. Dia menjadi seperti kita, he became one of us, menjadi salah satu. Dan bukan hanya tidak berhenti di situ, setelah dia menunjukkan jalan bahwa inilah jalan kebenaran, lalu Tuhan meninggalkan sesuatu yang sama berharga. Bukan sesuatu, seseorang. Ini yang membuat kita beda, Bapak Ibu Saudara. Bukan orang yang memeluk agama, tapi orang yang menerima
sesuatu lebih besar dari dirinya di dalam dirinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow! Dan aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Suatu hari saya lelah pulang ke rumah. Aduh, capek sekali, saya bawa banyak barang. Saya lupa waktu itu traveling kemana. Pokoknya traveling pelayanan. Waktu saya sampai, puji Tuhan, untuk pembantu rumah tangga di keluarga kami ini, orang-orang yang baik hati, setia, dan bahkan saya merasa mereka mencintai kami. Karena kami mengasihi mereka dulu. Jadi sekedar sebuah pesan sponsor, kasihlah semua orang itu, jangan tebang pilih. Jangan mengasihi itu ke atas, itu bisa aja menjilat. Kasih itu ke bawah, itulah pelayanan. Pada orang yang tidak bisa pamrih atau tidak bisa membalasmu kembali. Nah, suatu hari ketika saya pulang gitu, sekalipun mereka mengasihi, mereka berusaha sebaik-baiknya. Benar. Jadi kalau mereka itu bekerja untuk kami, mereka mengerjakan yang terbaik. Sama, manusia itu hambanya Allah. Kita berusaha sebaik-baiknya. Minimal motivasi yang paling buruk adalah ketakutan. Tapi motivasi terindah adalah cinta. Tapi kita, Tuhan itu Tuhan. Gimana menyatu? Saya pulang membawa barang. Aduh, capek sekali. Ada banyak hal yang perlu ditata. Lalu tiba-tiba muncul pikiran gini, enak ya, andai kata saya taruh spirit saya di dalam dirinya, dia langsung tahu apa yang saya suka, apa yang saya enggak. Dia langsung tahu barang ini harus taruh di mana dan saya harapkan apa daripadanya. Aduh, andai kata, jangankan spiritku, aku taruh aja otakku ke dalam dia. Pasti dia mengerti segala sesuatu. Kadang-kadang saya ini cenderungnya dulu itu perfeksionis. Segala sesuatu terus tertata, jadi barang saya kalau di otak-atik orang saya langsung tahu, dari saya kecil. Miring sedikit berapa derajat, hayo siapa yang ngambil. Ada orang yang kayak gini nggak? Coba ada nggak? Pasti ada. Ya. Nah, kadang-kadang itu membuat saya jadi iritasi, jadi menjadi sedikit risih kalau barang tidak pada tempatnya. Tapi saya juga nggak bisa tuntut mereka. Kenal juga baru setelah saya dewasa. Kita nggak tumbuh bersama di desa. Dan saya juga nggak pernah ajari mereka, mau ajari juga sampai kapan. Pasti ada sesuatu yang mereka nggak tahu. Andai kata aku bisa taruh otakku di dalam otak mereka, mereka akan mengerti. Kalau sekedar peraturan atau ekspektasi, semua orang bisa. Tuhan juga punya ekspektasi atas kita, tapi dia nggak berhenti di sana, dia kasih spiritnya. Lebih daripada sekedar otaknya, the mind of Christ atau pikiran Kristus, dia letakkan dirinya, spiritnya. Tidak ada yang menjelajahi Allah kecuali roh Allah. Bukankah itu firman Tuhan berkata demikian? Tuhan taruh spiritnya di kita bukan berarti kita jadi Tuhan. Tapi kita jadi mengerti watak Tuhan. Kita belajar jadi peka tahu apa yang boleh, apa yang jangan. Bukan hanya 10 perintah Allah yang tertera di tembok kita, jangan-jangan. Tapi kita bisa menangkap isi hatinya. Bahkan kita bisa mirip dengan sifatnya. 9 buah pun bermunculan kasih, sukacita, damai sejahtera. Belum lagi kebaikan, kelemah lembutan, hingga penguasaan diri. Itu yang dimaksudkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan nuruti segala perintahku. Berat Tuhan. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa. Dan ini kejadiannya setelah pengangkatan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga. Sebelumnya Roh Kudus belum dicurahkan. Di perjanjian lama Roh Kudus itu hanya milik para imam, raja, dan nabi. Di luar itu, di luar golongan elit ini gak ada orang punya Roh Kudus. Roh Kudus hanya menyertai golongan Musa. Itu loh rakyatnya yang jutaan keluar dari tanah Mesir perbudakan. Dia hanya menyertai seperti tiang api, tiang awan. Sekarang gak ada tiang api, tiang awan. Karena tiang api dan tiang awan sudah kita telan. Tuhan taruh di dalam diri orang percaya imamat rajani ini. Jadi jangan remehkan imanmu pada Kristus. Imanmu pada Kristus itu telah menghasilkan engkau menerima Roh Kudus. Ketika orang mengakui dosanya dan berkata, aku bertobat dari masa laluku, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku. Waktu itu Allah tinggal bersama dengan kita. Ada kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Kehadiran itu yang membuat orang itu bertumbuh dalam firman Allah. Aneh ya, sebelum saya terima Tuhan, saya baca Alkitab ya gitu-gitu aja. Saya bisa saja baca Alkitab menganggap ini beban yang luar biasa. Aduh, susah. Tapi setelah saya terima Yesus, ada sesuatu yang enter me, ada sesuatu yang masuk dalam diriku. Saya baca Alkitab sudah bukan lagi sebagai beban, tapi demi mencari jawaban. Aneh ya.
Saya baca Alkitab itu keluar dari kerinduan untuk bertumbuh, kehausan dan kelaparan. Gak pernah lagi Alkitab seperti atap yang jatuh ke atas kepala saya, langsung ambruk semua. Inilah perintah, inilah perintah. Saya melihat Alkitab sebagai hubungan dengan Allah. Pasti dari something, ada sesuatu yang lebih besar yang masuk ke dalam diriku. Makanya itu, orang Kristen sejati itu bukan memeluk agama, tapi dipeluk oleh Allah. Itulah sebabnya saya yakin agama tidak menyelamatkan kita, malah justru memberatkan. Tapi ketika kita terima Yesus, yang kita terima bukan agama, kita terima rohnya. Otaknya masuk ke dalam kita, tapi kita gak kesurupan. Kalau setan kan begitu pekerjaannya. Kita tetap kita, Allah adalah Allah. Jauh lah ya, jangan coba compare atau membandingkan dirimu dengan Tuhan Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, itu kan mau seperti, bukan jadi. Tetapi hari ini entah gimana. Kalau saya melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang kasar contohnya, hati saya langsung kerasa ada tuduhan, namun tuduhan itu tidak membuat saya jauh, tapi membuat saya bertobat. Hei anakku, jangan ngomong begitu. Kok bisa tahu ya? Ini loh pembantu rumah tangganya Tuhan ini. Bisa ngerti, vas ini harus ditaruh di mana, di angle berapa. Makanya ada ayat berkata, mereka tidak lagi saling mengajari, tapi besar kecil tua muda akan tahu. Sebab aku telah menulis aku telah menulis perintahku di loh hati mereka. Luar biasa sekali. Jangan anggap bahwa Andi hari ini, nurani Anda itu bisa tahu kehendak Allah itu kebetulan. Itu ada seorang pribadi tinggal di dalam dirimu. Tapi dulu ya konsep ini sangat-sangat susah untuk saya cerna. Bagaimana sih Allah bisa tinggal dalam diri kita? Bukankah Allah itu besar? Setahu saya dulu, waktu saya masih agamawi, atau bahkan tidak agamawi, saya ini cenderung ateis dulunya. Gimana how can a great God masuk dalam diri kita? Itu sama dengan pertanyaan Nikodemus yang agamawi itu. Dia guru agama bukan? Gimana sih kita disuruh lahir baru oleh Roh Kudus? Masa aku masuk lagi ke dalam kandungannya mamaku? Masa orang setua aku Nikodemus sudah umurnya 80? Itulah pikiran karnal atau pikiran kedagingan, pikiran manusiawi. Oh no, if God is great enough, kalau Allah itu cukup besar, Allah itu bisa juga jadi cukup kecil. Buktinya Allah itu bisa detil. Begitu besar dan luar biasanya. Yesus di perjanjian lama penampakan waktu itu pergi ke Abraham. Beserta dengan beberapa malaikat yang bentuk manusia. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama Abraham. Tentang Sodom dan Gomora. He's so great. Begitu besar, tapi dia bisa memperhatikan one town. Atau one family. Atau one individu, satu individu. Abraham namanya. Dan dia bisa bicara sama dia. Sama Abraham tentang ponakannya. Kemenakannya Lot. Apa yang terjadi jika hanya sekian orang ditemukan di Sodom Gomora yang hidupnya benar. Lalu terjadi tawar-menawar. Kok bisa ya? Bukankah Allah itu besar, Allah itu jauh. Itu bedanya Yesus. Dia besar, namun dia bisa menjadi cukup kecil dan begitu detil. Sehingga kadang-kadang pikiran kita yang salah aja langsung ditegurnya. Padahal baru berpikir loh. Konselor aja perlu untuk pancing-pancing kita dulu, psikiatris itu. Tuhan langsung tahu sebelum satu pikiran itu kita pikirkan, sebelum satu perkataan muncul di mulut kita sebelum dilontarkan, Tuhan sudah tahu dari jauh waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring. Roh Kudus itu, Roh Allah yang besar. Dia melayang-layang di atas permukaan bumi yang belum berbentuk, yang masih hampa, Kejadian pasal pertama. Waktu air masih menggenang di mana-mana. Jadilah terang-terang jadi, Roh Allah itu besar, the universal size. Bahkan lebih dari itu, tak terhingga. Tapi dia sekecil, sedetil setiap pikiran kita yang bahkan belum keluar dalam benak kita. Dia bisa teliti, dia bisa seperti pisau operasi. Saya ngerti, dulu bagi saya pikiran ini terlalu tidak masuk akal. Lalu suatu hari ketika saya merenungkan gimana Allah bisa tinggal di dalam tubuh kita. Ya, gimana Roh Allah bisa tinggal di sana. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait sucinya. Makanya itu kalau kita jaga badan kita. Contohnya mata kita tidak melihat sesuatu yang menuntun kita pada dosa. Lakukan itu bukan karena perintah Tuhan jangan. Karena firman Tuhan berkata jangan berzina. Lalu Yesus berkata di kitab Injil, Matius khususnya. Barang siapa melihat seorang wanita, ini cowok ya. Dan mengingininya, dia sudah berzina dengan dia dalam pikirannya. Sekarang lebih canggih lagi, cowok lihat cowok pun ada juga yang tertarik. Demikian pula sebaliknya cewek dengan cewek. Sama saja pokoknya kalau mata kita menuntun kita, cungkilah. Jikalau itu tuntunannya kepada dosa. Nah, kalau kita tidak melihat
sesuatu yang mendatangkan dosa itu bukan karena kata jangan dalam perintah Allah. Tapi karena kesadaran bahwa masa Roh Kudus saya paksa melihat pornografi bersama dengan saya. Coba yang tahu diri dong. He lives with you. We live with him. Gak mungkin berani itu anak muda nyalakan porno. Kalau ada papa mamanya di sana diajak lihat kan gak mungkin itu tontonan dengan keluarga. Dia pasti malu. Kalau dia gak tahu malu itu berarti anak muda udah gila. Gak ada hati nurani itu. Itu udah gak waras, itu perlu kelepasan. Gak mungkin ini Pak duduk sini lalu dia nyalakan itu. Atau dia nyalakan yang gituan. Dia gak mungkin bisa enjoy tahu bahwa papa mamanya menonton itu bersama dengan dia gak setuju. Dan bagaimana kita bisa enjoy itu kalau papa kita, roh Aba dan Bapa, Roma 8 berkata, kita gak menerima roh yang menjadikan kita budak lagi atas ketakutan. Tidak lagi menjadi budak terhadap dosa. Tapi roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan roh itu, karena dia kita berseru ya Aba dan Bapa, dia tinggal dalam diri kita. Dan dia melihat itu bersama dengan kita dan dia gak setuju, kok bisa kita teruskan. Sebenarnya masalah anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa itu bukan karena melanggar firman Allah. Tapi jauh dari hadirat Allah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Andai kata kita mengembangkan hubungan persekutuan kita dengan Roh Kudus, masalah dosa selesai sendiri loh. Betapa indahnya anak-anak kecil yang sudah dinubuatkan dari sejak masa kecilnya. Sudah kenal Roh Kudus, sudah dipenuhi seperti kemarin KKR kita. Itu enak nanti papa mamanya ketika dia pacaran ada Roh Kudus di tengah-tengah. Dia dengan pacarnya. Ada roh takut akan Allah. Selesai sendiri. Kalau gereja itu bersekutu dengan Roh Kudus, ada masalah belenggu itu patah sendiri. Isn't that powerful? Belum lagi yang namanya kelebihan-kelebihan lain yang kita dapatkan karena dekat dengan roh Allah. Dia adalah roh maha pengetahuan. Betapa indahnya tuntunan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak memberikan kepada kita sebuah set peraturan. Dia memberikan rohnya sendiri. Saya baca sekali lagi ayat 15 bunyinya begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata menyertai di situ artinya di dalam dan di luar loh ya. Penyertaan Allah itu di dalam dulu. Ya. Kita akan merasakan dia di dalam sini. Jadi kalau itulah sebabnya kalau di sini ada orang-orang yang kalau ke gereja-gereja tapi tidak ada perubahan. Coba dicek lagi. Kalau Anda datang ke gereja hanyalah sekedar roh agamawi, mungkin Anda tidak pernah terima Yesus secara pribadi. Terimalah dia. Saya ke gereja dari sejak saya kecil karena mama saya udah Kristen dari dulu. Tapi saya menganggap sungguh-sungguh Roh Kudus berumah di dalam tubuhku ketika saya terima Yesus umur 18 tahun. Yaitu sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Menjadi tahu dong usia saya. Sebelumnya itu, dia tidak menyertai saya di dalam sini. Dan saya jarang melihat penyertaannya dia di luar. Jarang sekali. Saya tidak mengalami tuntunannya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu privilege-nya apa sih? Kalau asuransi itu kan uangnya keluar atau dicairkan. Kalau kebakaran atau tabrakan. Mobil saya yang baru ditabrak bulan lalu. Udah keluar cair dari asuransi untuk perbaikan. Puji Tuhan. Lalu orang Kristen privilege-nya apa? Kalau Anda sungguh-sungguh Kristen sejati dan lahir baru, Roh Kudus pasti involved di hidupmu. Kalau enggak, ketara memang enggak ada terima Tuhan. Enggak mungkin enggak. Bisa enggak kita berdosa setelah terima Yesus? Sangat bisa. Tapi kan dibuat tidak mudah. Jadi kalau ada orang di sini bisa dosa lalu bertindak seolah-olah enggak terjadi apa-apa dan memang biasa-biasa hidupnya. I'm afraid Jesus Christ never has lived in you. Yesus Kristus tidak pernah hidup di dalam dirimu. Makanya Yesus berkata, lahirlah baru dalam roh, dengan air dan dengan roh. Sehingga firman itu hidup di dalam dirimu. Sebab di sini dikatakan kalau Tuhan memberikan seorang penolong lain itu, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kata menyertai kamu selama-lamanya itu di dalam diri kita dulu. There will be an activity, akan ada Holy Spirit's activity in your heart. Akan ada aktivitas Roh Kudus di sini. Jikalau Anda melihat orang yang kelaparan Anda tidak tergerak, mungkin Roh Kudus bukan mati, Roh Kudus itu hidup. Mungkin tidak pernah rohmu itu dihidupkan. Jikalau Anda melihat dosa dan Anda bisa nggak terjadi apa-apa, kemungkinan memang roh Anda tidak pernah dihidupkan.
Karena Tuhan berkata kalau dia memberikan penolong yang lain itu, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu ada aktivitas di dalam hatimu. Kalau enggak, mungkin memang tidak pernah terjadi sesuatu. Atau pernah dulu lalu dipadamkan, lama-kelamaan sudah kapalan. Tidak pernah lagi merasakan sesuatu. Orang yang murtad jalan harus kembali ke jalan kebenaran. Ya. You can quench the Holy Spirit. Kita bisa terus padamkan dia. Sampai-sampai pada taraf seolah-olah kita diamkan dia selama-lamanya. Itu sebenarnya adalah suatu kondisi rohani yang berbahaya sekali. Ketika hati sudah tidak bisa dikandani. Tanpa Roh Kudus ya, hati kita akan membatu loh. Saya seorang hamba Tuhan yang dilatih Tuhan melayani itu bukan dari pulpit atau mimbar. Waktu saya sebagai siswa seminari atau masih di sekolah teologi, saya di Vancouver, Kanada, bertobat di sana dari SMA. Lalu saya masuk berubah haluan dari seorang yang punya angan-angan ini dan itu dan beasiswa. Saya lepaskan semuanya, saya jadi hamba Tuhan, sekolah di sebuah tempat terpencil, sebuah seminari untuk ambil bachelor degree. Ya, fakultas yang saya tekuni adalah Religious Education and Pastoral Care. Menjadi seorang gembala dan menjadi seorang guru. Saya belajar teologi ya. Saya masih ingat. Nah, mau ngomong apa jadi lupa. Kenapa saya ke sana? Kira-kira begitu. Ya sungguh kok bisa lupa ya. Nah, nanti pasti ingat. Nah, nanti kembali ke poin itu. Tapi dia menyertai aku selama-lamanya. Saya rasa kita baca aja, saya lupa sungguhan. Bisa begitu loh kalau khotbah itu sungguhan. Ya ayat 15 baca lagi aja, di sini saya masih ingat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada aktivitas roh di dalam diri kita. Kata seorang penolong yang lain di situ itu, tuliskan. Parakletos dalam bahasa Yunaninya. P-A-R-A, ya persis kayak bahasa Indonesianya, parakletos. Ya, bukan paramentos ya. Parakletos. P-A-R-A-K-L-E-T-O-S. Parakletos di sini artinya ya, supaya Anda mengerti, parakletos dalam bahasa Yunani itu bermakna penasihat. Roh Kudus itu roh penasihat. Konselermu 24 jam sehari. Tapi Pastor Philip, nggak mantep gitu kalau nggak kelihatan. Jangan salah. Justru yang kelihatan itu yang nggak mantep. Saya menaruh percaya pada Roh Kudus lebih daripada pada manusia. Saya butuh manusia, 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di sana. Berarti Tuhan menekankan persekutuan, saudara seiman. Kita perlu guru, kita perlu gembala, penginjil, rasul, nabi. Ada jawatan dalam rumah Allah. Kita saling membutuhkan. Saya bukan menolak itu. Tetapi manusia itu tricky. Ketika saya menerima nasihat dari orang itu, saya sadari bahwa orang itu sendiri harus bereskan dengan dosa pribadinya, baru dia bisa jadi imam atas hidup saya. Seberguna-berguna kami para gembala, saya beritahu di gereja kita itu, gembala number one itu yang gak kelihatan. Yesus itu kepala atas gereja. Tapi Roh Kudus itu Allah di dalam gereja. Dia yang menyetir, mengatur kehidupan jemaat. Luar biasa. Kami ini kan hanyalah figur yang belajar setia. Saya berapa kali diberitahu sama teman, kalau sampai sama jemaat, aduh saya mimpi loh tentang Pastor Philip. Waktu saya mau berdosa atau lagi marah atau gimana. Itu bukan saya. Waktu Anda tidur, saya juga tidur kok, kecuali Anda di Amerika. Kebalik jamnya. Sebenarnya kita ini hanyalah alatnya. Roh Allah itu yang paling tahu gimana menggembalakan jemaat. Kita ambil keputusan aja loh, harus tanya dia. Kisah Rasul berkata, kedengaran baik bagi kami dan Roh Kudus. Kisah Rasul 15 ketika mereka musyawarah. Itu ada Yakobus, ada Petrus, ada Paulus di situ. Mereka pun harus tanya Roh Kudus. Bahkan gembala-gembala seperti kami ini pun masih harus pemberesan dari waktu ke waktu. Bukan hidup dalam dosa moral atau skandal sih. Puji Tuhan. Tuhan jagai. Tapi manusia itu harus menguasai dulu kelemahannya. Tahu nggak konselor yang selalu ready di sampingmu untuk menuntunmu? Itu adalah Roh Allah. Kalau sama yang manusia kelihatan itu lebih tricky, saudara. Karena saya nggak tahu ketika saya diberi nasihat oleh seseorang, apakah dia tulus atau enggak. Kalau Roh Kudus sudah nggak perlu lagi diuji yang begituan. Dialah roh ketulusan hati. Parakletos di sini artinya kembangkan hubunganmu dengan Tuhan.
Menyadari bahwa dia itu ada di dalam hidupmu. Kalau Anda terima Yesus, undanglah dia. Tiap pagi loh yang saya sapa dulu itu Roh Kudus. Ya, saya sapa Roh Kudus. Ketika setiap pagi sebelum saya bangun tidur, sebelum badan saya ini bangkit dari ranjangnya, saya berbahasa roh, berbahasa lidah. Saya pakai bahasa yang diberikan lewat baptisan Roh Kudus dalam hidup saya, yang diberikan waktu saya menerima itu tahun 1995. Saya tobat tahun 92. 3 tahun kemudian saya berbahasa lidah. Saya pakai sampai hari ini masih setia pakai tool yang sama. Kenapa saya sapa dia tiap pagi? Karena dia penasihatku, dialah parakletosku. Memang kita perlu nasihat ekstra. Roh Kudus pun bisa pakai orang lain untuk meneguhkan. Bahkan Paulus pun dikasih nubuatan waktu itu. Oleh seorang nabi namanya Agabus. Itu nabi luar biasa di zaman Kisah Para Rasul. Paulus loh, rasul pun perlu orang lain untuk meneguhkan. Tetapi intisari yang utama nasihat Allah di dalam hati yang menuntun kita setiap detiknya, TikTok waktu itu tuh Roh Kudus. Jangan diamkan dia, sapa dia tiap pagi. Kalau Anda sudah berbahasa lidah, itu keuntungan bagi Anda. Bahasa roh itu bukanlah untuk kita saingan siapa lebih rohani, yang punya bisa berbahasa lidah orang itu kebal dosa, yang enggak. Hai, bahasa roh itu seperti wifi sorga. Anda perlu minta loh. Saya nggak tertarik ngomong tentang bahasa roh dengan orang yang sekedar bermaksud berdebat tentang itu. Tapi kalau Anda haus, ayo kita doa. Ayo kita doakan. Itu wifi-nya. Tiap pagi itu gigi saya biru, gigi rohaninya, Bluetooth namanya. Saya nyalakan Bluetooth-nya. Mulut saya mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing itu. Lebih tepatnya bahasa itu fungsinya apa ketika Anda punya pikiran sesuatu atau ketika pikiran Anda kosong, Anda berbahasa lidah itu ngomong apa? Kita tidak akan pernah tahu, tapi kita tahu garis besarnya, semua ada di buku yang saya tadi minta Anda untuk dapatkan hari ini. Tapi intinya adalah, kalau Anda belum berbahasa roh, minta hari ini. Di ujung dari ibadah ini, kita akan berdoa ya. Percayalah, Roh Kudus masih melayang-layang di atas gereja. Karena protokol kesehatan saya tidak bisa tumpang tangan, karena itu peraturan. Tapi dia bisa membaptismu dalam Roh Kudus saat ini, memenuhkan, memberimu karunia baru. Karunia berbahasa roh itu. Saya tiap pagi sapa dia dulu. Selamat pagi Roh Kudus, itu every morning sudah. Before my hand touches my cup of tea. Kalau Anda mungkin kopi. Orang-orang bangun tidur langsung, kopinya mana, kopinya mana. Kalau saya bangun tidur, Roh Kudus mana. Langsung saya cari dia. Kayak bayi sampai sekarang ini setelah 30 tahun mengenal Yesus, saya tetap bayinya Kristus. Tiap pagi perasaan pertama, saya minum susu dulu. Sebelum saya jamah firman Alkitab, saya pun gak berani buka Alkitab sok tahu seperti orang Farisi. Saya minta tuntunan Kristus, sekalipun ada tuntunan Alkitab penuntun. Sekaligus saya dorong Anda, kalau Anda bisa bahasa Inggris lebih bagus lagi, lebih banyak fasilitasnya soalnya. Ada tuntunan Alkitab penuntun setiap hari. Ada apps-nya hari ini. Alkitab studi juga banyak. Bahasa Indonesia terbatas memang. Saya doakan supaya banyak orang Indonesia terbeban untuk bisa kembangkan versi-versi itu. Ya. Meskipun saya ada Alkitab tuntunan. Tuntunan utama saya dengan T huruf besar itu penasihat saya, Parakletos atau Roh Kudus. Saya gak berani loh. Sok tahu sekalipun saya siswa teologi ya. Sekalipun saya ini S1 seminari. Tiap hari belajar teologi. Belajar perjanjian lama, perjanjian baru, kristologi, belajar eskatologi, akhir zaman, belajar ini itu. Banyak orang tidak mengerti ini, dikiranya kalau saya khotbah saya itu relevan, bisa menjawab kehidupan sehari-hari, saya miskin teologi. Enggak, saya ini lulusan teologi ya. Tapi saya enggak sok tahu baca Alkitab saya dengan ragi Farisi. Tiap pagi saya sapa Roh Kudus dulu, tuntun aku. Nanti waktu aku buka ayat, sekalipun kalau kena kebilangan, kitab bilangan atau kitab imamat atau kitab apapun yang membosankan, yang sifatnya hasta-hasta, izinkan saya mendapat nasihatmu Tuhan. Karena Engkau maha tahu, sudah tahu nanti jam 7 malam. Hariku ini akan seperti apa hari ini. Parakletos itu menjadi penasihat utamaku. Presiden perlu ini, Perdana Menteri, Raja. Setiap kita dalam profesi apapun juga. Di toko, janitor, petugas kesehatan. Atau bahkan petugas kebersihan. Setiap kita dalam profesi dan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau suami hubungan keluarga, suami istri, anak semuanya. I need Parakletos, aku butuh penasihat yang menyertai aku. Meskipun nanti dia bisa teguhkan lewat orang lain. Dia bisa kasih konfirmasi, bisa kasih mimpi. Kembangkan itu. Kalau Anda kembangkan, yang untung bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberi terus. Kalau Anda kembangkan, yang untung itu profesimu. Yang untung itu keluargamu, yang untung itu hidupmu. Kenapa kok kita tidak kembangkan itu? Langsung yang kita
lakukan adalah selain kopi kita yang kita cari, lalu baca buku atau lihat news dulu. Itu semuanya tambahan, itu pun gak tentu berguna loh. You should first of all, as a Christian, use your privilege. Pakai privilege. Seperti orang asuransi gak mau ditunda kan. Kalau kita sudah punya asuransi kan kita mau dicairkan segera. Pabrik kebakaran, kalau bisa 100% diganti. Buat apa bayar premi? Sebagai anak Tuhan, Anda diberi bukan peraturan. God has given you His Spirit. Tapi Roh Kudus itu tidak akan menyurupi, dia tidak akan memaksa. Tiba-tiba Anda bangun tidur langsung kesurupan. Nggak akan begitu. Dia itu berpartner atau bermitra. Kalau Anda tidak sapa, ya dia juga tidak akan paksa. Dia akan kejar Anda. Makanya itu ada orang yang bolong saat teduhnya, nggak enak terus kan di hati sepanjang hari. Kan dia kejar, bukan karena gini loh. Bukan karena gini loh. Bukan karena Tuhan itu needy, clingy, atau butuh sekali. Bukan, Tuhan tidak butuh kita. Tapi Tuhan tahu kita butuh dia. Kalau anak saya pergi keluar rumah nggak bawa uang, contohnya kalau udah besar gitu contohnya. Saya yang khawatir karena saya tahu dia butuh apa yang saya berikan kepadanya. Jangan sampai nanti dia minta lunch sama temennya. Roh Kudus itu kejar kita, bukan karena dia butuh, ayolah ajak gua ngomong. Yang mau ngomong sama Roh Kudus, antri. Tapi salah tempat sih. Carinya di tempat-tempat orang-orang yang gaib. Cari-cari. Padahal semua itu butuh Roh Kudus. Sebenarnya dunia ini sedang mencari Roh Kudus, tapi nggak tahu tempatnya. Semua cari jawaban. Tapi mereka cari dengan kepintaran mereka. Dan Tuhan tangkap itu sebagai kebodohan. Roh Kudus itu jawaban. Tapi kenapa kok dia yang paling dicuekkan di gereja, hanya diajak debat saja tentang dia. Saya nggak tertarik kalau perdebatan soal Roh Kudus. Lu nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi jangan hakimi aku kalau aku haus dan lapar akan dia. Saya kalau berbahasa roh dihakimi orang, saya berkata, itu adalah bahasaku. Kalau saya ngomong sama orang itu, bukan ni jiang zhongwen ni ye bu mingbai wo jiang sema. Ini ngomong apa? Saya mau ngomong Chinese, kalau sana tidak ngerti ya sudah urusan. Jikalau sampean boten ngertos, ya rapopo. Itu bahasa Jawanya, ini pun kacau balau. Krama Inggil itu indah. Waktu saya dengarkan seseorang ngomong tentang bahasa Jawa yang krama Inggil, saya ingin bisa bicara seperti itu, nggak bisa. Karena saya dari kecil sekolahnya itu mencuat ke sini sana. Oh, ada kata luar biasa. Hana Caraka itu kan tulisan-tulisan yang asing bagi kita. Bahasa roh itu bahasa, cuman bukan dari dunia ini. Kalau kamu nggak mau bicara itu, nggak mengerti, jangan hakimi. Bagi saya lo berguna. Itu gara-gara itu saya ketemu jodoh saya. Waktu saya lihat dia, kok rasanya China li jian guo ni. Waktu saya lihat pasangan saya dulu, saya bukan cari pacar, saya cari istri. Saya langsung tahu, this is it. Saya nggak ngomong sama dia, oh Roh Kudus berkata, itu main curang namanya. Saya tunggu kalau memang itu dari Tuhan, nggak akan lari kemana-mana. Tapi roh saya peka tahu, orang itu ya hari ini yang jadi istriku. 22 tahun kami sudah menikah. Saya tahu, itu menguntungkan bagi saya. Itu memberi saya tuntunan Tuhan dan berharap padanya. Long distance relationship pun tidak menjadi masalah. Karena saya tahu dalam doa saya, Chinali Jian Kuoni. Aku pernah ketemu orang ini. Oh, waktu saya berbahasa lidah. Saya tidak pernah ketemu, tapi saya jadi peka. Tahu. Kalau sana tidak mau ya sudah urusannya. Saya perlu. Sebelum saya datang ke kantor saya every morning, Tuhan sudah sertai saya. Sebelum saya sampai di kursi saya ngerti semuanya. Solusinya belum satu pun tahu secara kognitif di otakku. Tapi saya sudah mengerti dalam jiwaku. Saya sudah siap dan ready memberikan solusi yang bijaksana untuk orang-orang yang datang ke saya. Nggak mau ya nggak apa-apa. Aku perlu. Mungkin sana sudah sakti. Kalau mau bicara tentang soal sarkastik, saya juga bisa. Mungkin di kau sudah sakti. Nggak perlu Roh Kudus. Saya nggak sakti. Makanya orang yang berbahasa lidah jangan merasa lebih rohani. Justru merasa lebih berdosa. Kita ini lebih bangkrut, makanya kita butuh Roh Kudus. Kalau yang sudah suci, holy, ya sudah nggak perlu. Sudah jadi saingannya Roh Kudus soalnya. Makanya gereja karismatik jangan tuding orang lain dan berkata, nggak bahasa lidah. Enggak. Kenapa karismatik lebih berapi-api? Karena kita itu mungkin lebih berdosa ya dulunya. Kenapa saya jadi pendeta? Karena saya dulu menganiaya. Anda harus mengerti ini bahwa Parakletos itu, dialah penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya selain penasihat. Kata Parakletos itu artinya lawyer. Hebat, pengacara. Dia bukan hanya konselor tapi dia lawyer. Kata Parakletos itu artinya pengacara.
Dia yang membelamu. Ada dimensi pembelaan. Selain itu, sahabat. The word parakletos itu artinya partner. Partner, mitra, sahabat, kongsilang. Hokiannya keluar. Itu artinya, maksudnya. Selain sahabat, pendoa syafaat. How powerful, isn't it? Makanya itu bahasa roh itu saya sebut sebagai bahasa rahasia sorga, itu bahasa doa. Saya doakan Anda loh tiap hari, tidak jenuh, dalam bahasa lidah. Jadi sebenarnya, saya tidak tahu masalah setiap Anda. Tapi sebagai gembala, di atas lutut saya doa bahasa roh. Jadi saya tahu, doa saya itu kena semua. Teng, 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 tanpa saya harus tahu semuanya. Bisa meledak nih, baitnya nggak cukup untuk bisa tahu setiap masalah detil jemaat kami. But I know, I've spoken to God about your problems. Saya sudah bicara kepada Tuhan tentang masalah Anda. Saya berbahasa roh dan berbahasa lidah. Kalau nggak gitu pasti payah. Kalau saya nggak punya bahasa roh, saya bisa mati berdiri berdoa. Otak saya bisa meledak, waktu khotbah saya bisa linglung, nggak ingat semuanya. Padahal udah ditolong Roh Kudus aja kadang-kadang masih ada beberapa yang luput. Tadi itu apa saya mau ngomong sesuatu itu saya lupa, nggak tahu apa, nanti gampang deh. Kebaktian jam 10 pasti ingat. Jadi cincin puhicia kalau perlu nggak usah kemana-mana. Bayangin, kalau saya harus berdoa secara bahasa Indonesia untuk masalah Anda satu persatu, saya bisa mati berdiri sebagai gembala. Tapi dalam bahasa lidah, saya tahu ada kosakata tertentu itu yang mewakili banyak. Contohnya, waktu saya khotbah di Jepang, waktu saya masih ingat saya misi ke situ, saya berbicara kepada gereja-gereja Jepang dan orang-orang Jepang. Pertama kepada gereja, lalu saya bicara kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Maksudnya, itu di jalanan. Di Shinjuku saya masih ingat tahun 2015, antara Shinjuku ke arah Shibuya. Saya bicara di sebelahnya MRT. Di lapangan terbuka, di alun-alun kota saya bicara sama orang Jepang, banyak orang datang. Dan yang membuat saya itu selalu kecentok kalau setiap kali saya di Jepang adalah lama banget translationnya. Lama sekali terjemahannya. Padahal loh, saya ngomong bahasa Inggrisnya sederhana aja. Ya kan? Contohnya, saya bilang, do you know that Jesus is alive? Tahu nggak Yesus itu hidup? Nanti bahasanya, Anatawa Honda Yamaha Suzuki Sushi Sashimi semuanya terkeluar. Panjang sekali. Saya bilang, saya sudah, Anda tahu kalau saya berkhotbah, kadang-kadang ada remnya antara kalimat. Itu udah antrian tiga berkalimat itu terus antri mendesak. Saya sudah, do you know that Jesus is really alive? Saya sudah begini, nunggu dia kok belum selesai terjemahannya. Lalu saya tanya, kenapa kamu lama? Dia bilang karena memang literatur tatanan kata-kata Jepang itu memang harus lama. Panjang. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Bahasa Chinese-nya Ju Yesu Aini. Lebih pendek. The Lord Jesus loves you. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Koreanya, saya nggak bisa. Ya. Jadi, memang panjang. Bukan karena bahasa Jepang itu lebih inferior dari bahasa Indonesia, enggak. Tapi itu bahasa mereka itu kaya budaya. Jadi ada tatanannya, ada gimana saya nggak ngerti. Jadi saya bayangkan ya, saya khotbah dalam bahasa Indonesia. Kalau durasinya sama dari dalam bahasa Jepang, saya sudah 3 khotbah banding 1. Bahasa lidah itu kayak gitu. Bahasa canggih, 1, mewakili 1000 langsung jemaat. Saya nggak gitu bisa mati berdiri saya. Naik ke atas panggung sudah lupa semua khotbah. Karena habis peluru bahasa hanya untuk doa. Belum lagi doakan supaya Tuhan urapi apa yang saya sampaikan. Saya bersyukur Parakletos itu adalah pendoa syafaat yang tinggal di dalam diri saya. How wonderful kita bisa doakan papa mama kita tanpa kita tahu masalah mereka. How wonderful kita bisa doakan anak-anak kita. Siapa di sini yang punya anak remaja? Anda tidak akan ngerti dunianya, percayalah Anda tidak akan paham. Tidak akan mengerti. Ada yang namanya generation gap. Atau yang namanya jarak generasi. Ada jarak antara orang tua dan anak-anaknya. Kalau masih kecil mereka ikut dunia kita. Kalau mereka remaja kita tidak paham dunia mereka. Makanya kita butuh orang lain kadang-kadang. Nah, bagaimana kita bisa doakan? Jangan-jangan papa mama doanya hanyalah penghakiman. Kan sering kita dengar begini. Anak zaman sekarang. Bukan.
Dulu Anda juga digitukan sama orang tua, anak zaman sekarang. Ternyata sekarang Anda jadi anak zaman dulu. Enggak, setiap generasi itu terimalah dulu, memang berbeda dan orang tua tidak akan paham dunianya. Nanti anak Anda yang remaja suatu hari menikah, anak mereka remaja, cucu Anda, mereka juga berkata sama anak zaman sekarang. Daripada menghakimi, mendingan berbahasa roh, berbahasa lidah, doakan mereka. Minta Bapa yang mengerti maha zaman untuk menjawab doa kita. Dan kita pun dipersiapkan bermata dua, waktu kita lidah kita ke sana, lidah kita ke sini juga. Tahu nggak, lidah yang kelihatan di mulut kita, itu cuma sekian. Tapi di dalam sini juga ada lidah, makanya katanya kalau orang mendengkur itu karena lidahnya di sini itu melungker gitu katanya, semacam itu. Lidah kita itu seperti gunung es yang di luar kelihatan hanya bongkahan. Tapi di dalam sini juga ada. Lidah waktu kita berbahasa roh itu kena ke kita dulu. Setelah kita berdoa untuk anak-anak kita, kita jadi punya roh pemahaman tanpa mengerti secara kognitif. Kita menjadi orang tua yang jauh lebih efektif sama mereka. I thank God untuk karunia glossolalia. Itu bahasa satu lagi Yunani yang artinya karunia berbahasa lidah. Dan saya bersyukur di gereja kita bahasa lidah tidak dipadamkan. Tapi difungsikan, dikobarkan. Itu yang disebut parakletos, pendoa syafaat, penasihat, dan pengacara serta sahabat. Amin.